Maaf Ibu, saya mulai share screen sekali lagi ya Bu. Iya. Bu. Baik, saya ulang dari faktor risikonya. Untuk faktor risiko dari skoliosis sendiri, itu terdiri dari 3 faktor, yaitu usia, jenis kelamin, dan faktor keturunan. Faktor-faktor tersebut memang dapat mempengaruhi kesehatan tulang belakang, namun dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain juga, seperti inflamasi atau trauma pada saraf tulang belakang. Untuk diagnosis dari skoliosis, yaitu pemeriksaan fisik, yaitu di mana dokter akan mengecek punggung pasien ketika pasien sedang dalam posisi berdiri tegak atau membungkuk. Lalu juga ada tes pencitraan, yaitu X-ray, MRI scan, CT scan, scan tulang belakang. Lalu selanjutnya ada penata laksanaan fisioterapinya, yaitu yang pertama pemeriksaan fisik pada skoliosis, yaitu pasien diminta untuk berdiri tegak untuk mengecek asimetris bahu, leher, tulang iga, pinggul, dan skapula. Lalu juga ada plumb line dan body arm distance, yaitu lalu selanjutnya pasien kita minta untuk membungkuk untuk mengecek rotasi atau perputaran dari tulang punggung. Lalu untuk mengecek derajat pembungkukan atau kifosis dan mengukur perbedaan panjang tungkai bawah. Selanjutnya, pemeriksaan fisik pada skoliosis ini dengan pemeriksaan panjang tungkai. Yang pertama ada true length, bone length, lateralis femurs, dan pemeriksaan pada appearance length. Lalu yang ketiga ada intervensinya, yaitu dengan tujuan mencegah progresivitas skoliosis ringan sampai dengan sedang, dan melakukan koreksi dan stabilisasi pada skoliosis yang lebih berat. Ada 3 macam kategori penanganan penderita skoliosis yang didasarkan tergantung dari derajatnya, yaitu skoliosis ringan, kita bisa menangani dengan menterapi latihan, massage, dan spinal brace. Lalu yang kedua ada skoliosis sedang dengan latihan, massage, dan modalitas. Tapi juga dianjurkan untuk memakai spinal brace. Lalu yang ketiga yaitu skoliosis berat. Penanganannya umumnya tidak dapat diatasi dengan latihan, massage, modalitas, dan spinal brace. Tapi pada situasi ini bisa menggunakan operasi. Untuk komplikasinya yaitu terbagi pada 4, yaitu kerusakan jantung dan paru-paru, masalah punggung, penampilan, dan kerusakan saraf pada tulang belakang. Untuk pencegahan, yang pertama, hindari kegiatan yang membutuhkan pekerjaan yang terlalu keras, hanya pada satu sisi tubuh. Yang kedua, latihan otot punggung. Yang ketiga, dengan mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang tepat. Kalsium memberikan kontribusi penting untuk menjaga kesehatan tulang. Lalu untuk tortikolis akan dijelaskan oleh rekan saya, Lala. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Lala. Lanjut ya, yang kedua penyakit tortikolis. Bisa di next please. Definisinya, tortikolis merupakan gangguan otot leher yang menyebabkan kepala tampak miring. Hal ini dapat disebabkan oleh bawaan pada saat proses kelahiran atau terjadinya kerusakan otot atau karena gangguan peredaran darah. Tortikolis merupakan kelainan kongenital di mana sternocleidomastoideusnya mengalami fibrosis dan gagal memanjang, sementara tubuh anak terus tumbuh sehingga terjadi deformitas secara progresif. Tortikolis ini sering terjadi pada anak
dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bawaan yang disebut dengan congenital muscular torticollis atau CMT. Yang kedua yang didapat setelah lahir atau acquired torticollis. Nah, acquired torticollis ini merupakan keadaan di mana leher bayi selalu menoleh ke arah yang sama dan pergerakan leher terbatas yang terjadi beberapa bulan setelah kelahiran dengan faktor penyebab yang lebih jelas yang mendasarinya, serta tidak terjadi komplikasi berupa asimetri wajah. Berikutnya ada epidemiologi. Berdasarkan data statistik di Indonesia, menunjukkan bahwa 1 dari 300 bayi lahir dengan torticollis otot bawaan. Kelainan ini lebih sering terjadi pada anak pertama. Torticollis terjadi pada 0,4% dari seluruh kelahiran, dan 3 untuk torticollis muskular non-kongenital rata-rata terjadi pada usia 40 tahun. Jenis kelamin perempuan lebih sering terkena dengan perbandingannya dengan laki-laki yaitu 2:1. Next week. Etiologinya, yang pertama ada etiologi lokal, yaitu pada orang dewasa setiap abnormalitas atau trauma pada tulang servikal. Berikutnya ada trauma minor atau terjadi tegangan atau renggangan, lalu ada fraktur, dislokasi, sublusasi, dan spasme dari otot leher. Berikutnya torticollis sekunder disebabkan oleh infeksi saluran nafas pada bagian atas dan infeksi jaringan lunak pada leher. Penyebab lainnya ada infeksi, spondylosis, tumor, dan adanya jaringan parut. Lalu pada anak usia 2-4 tahun biasanya mengalami abses retrofaringeal. Selanjutnya ada etiologi kompensasi. Yang pertama karena strabismus dan parese nervus 4. Lalu ada nystagmus congenital, dan selanjutnya ada tumor dari fossa posterior. Berikutnya ada etiologi sentral. Yang pertama karena reaksi distonia sekunder terhadap obat-obatan seperti phenothiazine, metoclopramide, haloperidol, carbamazepine, phenytoin, dan terapi L-dopa. Lalu pada anak obatnya biasanya torsion dystonia, terus ada drug-induced dystonia, dan cerebral palsy. Lalu pada bayi dengan torticollis memiliki riwayat. Yang pertama, persalinannya sulit atau sungsang, di mana otot SCM-nya ini mengalami perenggangan atau robek dan terjadi pendarahan. Lalu yang kedua, penyembuhan yang terjadi membentuk jaringan ikat disertai pemendekan otot. Yang ketiga, posisi rahim di mana aliran pembuluh darah balik dari SCM terhambat sehingga otot tersebut kurang mendapat suplai darah yang berakibat otot menjadi rusak dan digantikan oleh jaringan ikat. Next. Berikutnya ada tanda dan gejalanya. Torticollis yang pertama ditandai oleh tremor pada kepala, lalu terjadi sakit leher dan gerakan leher yang terbatas. Selanjutnya ada kaku pada otot leher, lalu terjadi pembengkakan pada otot leher, serta bahu yang tampak lebih tinggi pada satu sisi. Lalu yang terakhir ada sakit kepala. Selanjutnya patofisiologi pada torticollis. Yang pertama itu kejadian iskemik pada otot SCM yang akan mengakibatkan otot tersebut mengalami fibrosis sehingga tidak dapat berkembang seperti otot-otot lainnya. Bila terjadi pada salah satu sisi otot SCM saja, maka akan menimbulkan manifestasi yang membuat kepala anak menjadi lebih miring ke arah sisi yang terkena tersebut. Lalu ada dari jenisnya congenital torticollis bisa disebabkan oleh trauma lokal pada jaringan lunak otot SCM sebelum atau selama proses persalinan.
yang akan mengakibatkan fibrosis atau malposisi intrauterin, lalu akan mengakibatkan pemendekan dari otot SCM, dan bisa juga terjadi hematom yang diikuti dengan kontraktur otot. Berikutnya, jenis acquired torticollis bisa terjadi karena trauma tumpul pada kepala dan leher, lalu salah posisi saat tidur, adanya spasme otot leher yang merupakan hasil dari injuri atau inflamasi otot cervical atau nervus cranialis. Torticollis akut biasanya akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari sampai beberapa minggu. Berikutnya ada diagnosanya. Yang pertama, melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada kepala si penderita torticollis. Kepalanya ini terlihat miring, condong ke arah depan atau ke belakang, seolah-olah terlihat seperti ketarik atau menoleh ke salah satu sisi. Lalu dilakukan tes lainnya. Yang pertama bisa X-ray pada lehernya, lalu dilakukan CT scan, ada tes EMG atau elektromiografi yang berguna untuk melihat gangguan aktivitas otot. Selanjutnya dilakukan MRI pada kepala dan leher, dan yang terakhir tes darah untuk membantu mencari kondisi medis lain yang dapat mempengaruhi kondisi pasien saat ini. Selanjutnya manifestasi pada torticollis yang didapat itu, yang pertama kepalanya miring ke arah yang sakit, yang kedua leher tidak seimbang dan pendek di bagian yang mengalami fibrosis, lalu yang ketiga di sisi yang fibrosis telinga terlihat mendekati bahu, lalu garis mata dan garis bahunya membentuk sudut yang seharusnya itu normalnya sejajar, lalu yang keempat mukanya menjadi asimetris, dan yang kelima terdapat benjolan yang bersifat firm atau tidak nyeri, dan berbatas tegas yang melibatkan satu atau kedua cabut dari os SCM. Kelainan ini juga menghambat perkembangan motorik pada anak. Lalu pada bayi biasanya menjadi susah telungkup, susah duduk, lalu cenderung menggunakan satu tangan saja, susah untuk merangkak, dan cenderung malas berjalan. Selanjutnya ada penanganan fisioterapi pada torticollis. Yang pertama ini bisa dikompres hangat sebagai preliminary exercise. Lalu yang kedua bisa dilakukan massage untuk mengatasi nyeri ataupun spasme pada otot SCM. Yang ketiga bisa dilakukan passive stretching untuk mengatasi kontraktur pada otot SCM. Yang keempat bisa dilakukan pemasangan cervical collar untuk memperbaiki kemampuan bayi menahan pada posisi midline. Selanjutnya dilakukan home program. Yang pertama, letakkan mainan pada sisi di mana bayi harus memutar kepala untuk mengalihkan perhatian ke arah mainan ataupun meraih mainan tersebut. Yang kedua, letakkan bayi di kasur di mana sisi yang sakit ini menghadap ke dinding, sehingga bayi harus memutar kepalanya untuk melihat ke arah luar kasur. Selanjutnya, kifosis akan dijelaskan oleh teman saya, Dia. Ya, selanjutnya ada kifosis. Kifosis yaitu kondisi yang ditandai dengan lekukan punggung yang condong ke depan. Kifosis yang berkaitan dengan usia seringkali terjadi setelah osteoporosis, melemahkan tulang belakang hingga menyebabkan keretakan dan kompresi. Kifosis jenis lainnya dapat dilihat pada anak dan remaja akibat malformasi dari tulang belakang atau penjempitan tulang belakang seiring dengan berjalannya waktu. Next. Epidemiologi dari kifosis yaitu sering terjadi pada umur anak-anak, remaja, dan juga lansia. Kasus kifosis dewasa sedikit terjadi, namun apabila ada faktor kongenital bersifat menetap dan statis bisa juga terjadi pada orang dewasa. Prevalensi laki-laki dan perempuan dalam penyakit kifosis ini hampir sama.
Untuk Scheuermann kyphosis banyak terjadi pada usia belasan tahun dengan populasi 78% dari penyakit kyphosis itu. Prevalensi 1% hingga 8% di Amerika Serikat. Dan untuk rasio pria dan wanita, perbandingannya yaitu 2:1. Paling sering didiagnosis pada remaja usia 12-17 tahun dan jarang terdiagnosis pada anak kurang dari 10 tahun. Next. Untuk etiologi dari kyphosis ini berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada congenital kyphosis, yaitu akibat kelainan perkembangan tulang belakang saat masih di dalam kandungan. Kelainan ini bisa terjadi pada satu tulang belakang atau lebih dan dapat memburuk seiring pertumbuhan anak. Yang kedua ada postura kyphosis, yang ditandai dengan kondisi tulang belakang yang melengkung hingga 50 derajat atau lebih. Biasanya disebabkan oleh postur tubuh yang salah, misalnya karena bersandar di kursi dengan posisi yang terlalu membungkuk atau akibat membawa tas sekolah yang terlalu berat. Penelitian menunjukkan kyphosis ini lebih sering terjadi pada anak perempuan dibanding dengan anak laki-laki. Yang ketiga ada Scheuermann kyphosis yang terjadi ketika tulang belakang mengalami kelainan pada perkembangannya dan terjadi sebelum masa puber, lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Umumnya lengkungan pada kyphosis ini kaku dan memburuk seiring pertumbuhan, sehingga membuat penderitanya tidak bisa berdiri lurus. Pada sebagian orang, kyphosis ini bisa sangat menyakitkan, nyeri bisa terasa di punggung bagian atas ataupun bawah. Dan ini ada gambar dari kyphosisnya. Yang sebelah kiri ini ada postura kyphosis dan yang kanan ada Scheuermann kyphosis. Next. Untuk patofisiologi dari kyphosis ini masih belum diketahui, cuma untuk yang jenis Scheuermann kyphosis ini dilaporkan disebabkan oleh gangguan pada pertumbuhan epifisis vertebralnya, dan dinyatakan bahwa ada protoglikan atau protein yang mengalami glikolisasi dalam jumlah yang tinggi, yang melimpah, dan juga jumlah kolagen yang rendah dalam struktur tulangnya. Ada kekurangan pertumbuhan di beberapa bagian tulang, dan menyebabkan kyphosis vertebra di kemudian harinya. Lanjut. Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama ada perbedaan pada tinggi bahu kanan dan juga kiri. Yang kedua ada perbedaan pada tinggi atau posisi skapulanya. Yang ketiga, kepala terlihat lebih condong ke depan dibanding bagian tubuh yang lainnya. Yang keempat, saat membungkuk, tinggi punggung atas terlihat tidak normal. Dan otot hamstring juga terasa kencang serta nyeri punggung dan kaku. Tetapi dalam kondisi yang ringan bisa juga tidak menunjukkan gejala apapun. Untuk faktor resiko dari kyphosis itu ada usia dan penyakit osteogenesis imperfecta. Ada juga spina bifida, terus penyakit Paget. Nah, penyakit Paget ini gangguan pada proses regenerasi tulang. Ada juga karena distrofi otot dan neurofibromatosis. Nah, neurofibromatosis ini yaitu adanya tumor di tulang belakang. Lalu ada fraktur kompresi, kanker dan pengobatan kanker, lalu tulang belakang yang bengkok, degenerasi bantalan, sendi tulang belakang, dan juga cedera tulang belakang. Untuk diagnosisnya itu ada pemeriksaan fisik, termasuk tinggi badan pasien. Dokter akan meminta pasien membungkuk untuk melihat kelengkungan tulang belakangnya dari samping. Dokter juga akan meminta pasien berbaring untuk melihat apakah tulang belakang menjadi lurus atau tetap bengkok. Bila tulang belakang pasien lurus saat berbaring, pasien diduga mengalami postura kyphosis. Namun, bila tulang belakang pasien tetap bengkok saat berbaring, diduga pasien mengalami Scheuermann atau congenital kyphosis. Lalu juga ada pemeriksaan saraf, uji pencitraan dengan foto ronsen, CT scan, dan juga MRI. Ada uji kepadatan tulang atau bone density scan, dan juga ada tes darah. Untuk komplikasi dari kyphosis itu ada gangguan pernafasan seperti sesak nafas, ada gangguan pencernaan, gerak tubuh yang terbatas, dan penampilan tubuh yang tidak menarik. Untuk implikasi fisioterapinya, latihan dan peregangan untuk memperkuat otot punggung dan juga perut, seperti ada yang lutut berguling dengan cara berbaring di lantai dengan lutut ditekuk dan kaki rata di lantai. Lalu gerakan lutut perlahan ke satu sisi hingga punggung terasa tegang.
dan ulangi setidaknya 5 kali di setiap sisinya. Kedua, ada memiringkan panggul dengan cara berbaring di lantai dengan lutut ditekuk dan kaki rata di lantai, lalu lengkungkan punggung secara perlahan, jaga agar bokong dan punggung tetap rata di lantai, lalu tahan selama beberapa detik sebelum kembali ke posisi datar sepenuhnya, dan ulangi setidaknya 5 kali. Lanjut. Lalu ada berlutut di dada dengan cara berbaring dalam posisi yang sama dengan 2 latihan sebelumnya. Angkat 1 lutut ke arah dada, lalu genggam tangan di sekitar lutut dan dengan lembut tarik lutut lebih dekat ke dada. Dan tahan posisi ini selama beberapa detik lalu lepaskan. Ulangi setidaknya 5 kali di setiap kakinya. Lalu ada olahraga ekstensi yang disarankan itu seperti senam, aerobik, renang, bola basket, bersepeda, dan juga latihan hiperekstensi. Dan juga ada beberapa olahraga yang harus dihindari, seperti olahraga yang berhubungan dengan lompat, dan juga penggunaan punggung secara berlebihan, serta stres yang berat. Untuk pengobatan non-bedah dari kifosis ini bisa dengan menggunakan penyangga tulang belakang atau brace. Lalu brace ini akan akan menopang tulang belakang untuk tumbuh menjadi postur yang benar. Brace hanya berguna jika tulang belakang masih tumbuh. Nah, untuk pasien di bawah 15 tahun, umumnya memakai brace sepanjang waktu, termasuk di malam hari, meskipun mereka biasanya melepas brace saat mandi. Dokter juga menyesuaikan brace secara teratur saat lekukan membaik. Dan ketika kurva toraks sudah cukup membaik, brace dipakai 8-12 jam per hari sampai kerangka benar-benar matang dan biasanya sekitar usia 14 atau 15 tahun. Kadang-kadang orang dewasa mendapatkan koreksi parsial pada kifosis dan juga pada nyeri dengan bracing, meskipun mereka telah mencapai pertumbuhan tulang penuh. Bracing untuk menghilangkan rasa sakit pada orang dewasa juga dipertimbangkan jika operasi bukanlah pilihan. Untuk pencegahan dari kifosis ini bisa dengan mengonsumsi makanan yang kaya kalsium dan juga vitamin D, serta melakukan pemeriksaan densitas tulang secara rutin pada usia yang disarankan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, dan tadi presentasinya cukup bagus, lengkap, cuma untuk ini kan kalian masih patologi muskulo. Jadi yang kalian masukin nih buat yang lanjutnya ya, masukin patologinya aja dulu. Kalau misalnya latihan jangan masukin dulu. Bisa lihat untuk pemasangan brace, oke, nggak apa-apa, itu kan buat memang bukan itu kita ya, itu buat dokter. Tapi untuk latihan misalnya kalian lakukan kayak duduk bongkok, itu jangan lakukan dulu karena nanti salah persepsi malah dilakukan teman kalian sekarang malah takutnya berbahaya. Jadi itu nanti masuk ke FT muskulo atau kalian sudah dapat mata kuliah terapi latihan ya. Oke, bagian besar sih bagus ya. Ada pertanyaan nggak nih dari teman-temannya? Oke, kalau nggak ada, ya mungkin dari kesimpulan untuk skoliosis ini bisa kita latih selama dia tidak ada perubahan rotasi di tulang belakang dan dia karena gangguan spasma yang bisa kita latih di pasca operasi atau post operasi. Tapi kalau misalkan tetap kalau yang udah di operasi ya pasti tetap koordinasi dengan dokter ortopedinya kayak gimana seperti itu. Oke, cukup untuk hari ini. Nanti materinya saya kirim ke email aja, nanti sifatnya itu email saya, kirim email saya. Kayaknya tadi Stephen bilang nanti jam 1 ada materi lain.
Jadi untuk yang CP itu nanti next pertemuan aja presentasinya. Pas saya masuk di materi berikutnya kalian presentasi juga yang CP. Oke? Ya, baik, Bu. Baik kan? Ya, sekarang kamera nyalain ya. Saya mau foto screenshot biar bukti ke Bu Iha. Oke, pasang muka. Jadi ya. Bentar. Bentar ya. 1, 2, 3. Foto lagi dari handphone. Ya. 1, 2, 3. Ya, oke, selesai. Ini untuk absennya gimana nih? Nanti isi data link gitu ya? Iya, Bu. Izin penanya, Bu. Izin dijawab. Oh, oke deh. Nanti itu oke, selesai ya. Tapi mau habis. Nah, ini belum saya foto. Oke, udah. List ya, udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung, mungkin bisa ditaruh di Sipen dulu, nanti Sipen kumpulin, kirim saya balas WhatsApp, WhatsApp-nya nggak apa-apa. Baik, Oke, Bu. masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu.